Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita belajar tentang memori 8051 dan variannya. Itu seperti AT89C51, AT89S51 dan seterusnya. Nah, memorinya seperti apa sih? Jadi memorinya ada memori internal ya, internalnya itu untuk data mulai dari alamat 00 sampai FF. 0 sampai FF itu berarti berapa byte tuh? FF itu kan 8 bit ya. Berarti memorinya 2 pangkat 8 128 kali ya. 2 pangkat 8 128 kah? 128 256 ya. 256 berarti dari sini sampai sini 256 byte. Tapi nanti dia dibagi lagi, bagi 2. Yaitu ada namanya special function register dan untuk data ya, untuk data ini biasanya kita untuk menyimpan data sementara, data dari luar, data yang ingin diproses. Sedang special function register itu untuk kita mengaktifkan fungsi-fungsi khusus dari microcontroller seperti timer, interrupt, komunikasi serial, kemudian untuk register port input output port 0, port 1 bisa kita lihat di sini. Ini adalah special function register. Oke, kemudian RAM internalnya untuk data itu 00 sampai 7F. 00 sampai 7F ini berarti sekitar 128 ya, bagi 2. 128 byte, ini 128, total 256. Itu RAM internalnya. Nah, kemudian untuk nyimpan program yaitu internal ROM. Internal ROM ya, untuk nyimpan program itu mulai dari 00 sampai 7FF. Berarti berapa nih? 2 pangkat 8 tambah 3. Ini kan 4 bit, ini 3 bit. 8 tambah 3 berarti berapa tuh? 11 bit ya? Ya, 11 bit. Nah, ini sekitar 4 kilo ya, 4 kilobyte. Di buku bisa kita lihat ya. Memorinya adalah 4 kilobyte RAM internal. Maksudnya ini internal RAM itu dan ini internal ROM. Kalau kalian tahu ROM itu kan read only memory. Jadi untuk menyimpan program biasanya RAM itu untuk menyimpan data. Random access memory. Oke. Kemudian misalkan memori ROM 4 kilobyte dirasa kurang, kita juga bisa nyambung ke memori luar. Ya, ada memori luar yang bisa dialamati oleh bus address dari microcontroller kita. Karena bus address microcontroller kita itu bitnya ada 16 bit, yaitu dari 0 sampai 15. Kita pangkatkan 16, maka kita tahu bahwa microcontroller kita itu bisa mengalamati hingga 64 kilobyte. Jadi lumayan besar ya. Dalam satu microcontroller ini kalian bisa membuat, misalnya kalau kalian jago banget, kalian buat seperti mesin fotokopi. Itu dulu menggunakan 8051 tuh. Mesin fotokopi atau mesin fan bending segala macamnya. Fan bending itu kalau kita beli minuman yang di airport itu yang pakai uang, pakai koin. Itu pakai uang ya, terus kita bisa ngambil minumannya. Nah, itu pakai microcontroller cukup itu. Oke ya, RAM internal. Jadi sekali lagi ya, program itu akan diisikan kepada ROM. So, waktu kita membuat program, kemudian kita download ke microcontroller menggunakan universal programmer misalkan, file hex-nya ya. File hex-nya itu kita download ke microcontroller. Itu pertama kali akan biasanya disimpan pada alamat 00 defaultnya. Nanti kemudian berikutnya 001 dan seterusnya sampai 7FF. Nah, nanti cara membaca microcontroller kita, suatu kali pertama kali dihidupkan, dia akan mengacu pada alamat 00. Itu ada namanya program counter mengacu pada alamat 00. Setelah 00 dieksekusi, dia ke alamat berikutnya, gitu ya, dan seterusnya. Karena misalkan dari alamat kedua ini lompat ke alamat 10 misalkan. Alamat 10, ya udah dia lompat ke sini. Nah, dari sini kemana gitu. Jadi dia bacanya itu per baris. Tergantung perintahnya. Kalau lompat ya lompat dia kemana gitu. Ya. Jadi seperti basic lah. Jadi dia pemrogramannya tidak struktur tapi dia tidak objek berorientasi objek, tapi apa ya bahasanya? Struktur kali ya. Ya, bacanya satu-satu seperti basic yang lama. Oke, untuk
karena mikrokontroler ini sudah terdiri dari internal data, internal RAM untuk data dan internal ROM untuk program, maka mikrokontroler kita ini bisa kita pakai secara berdiri sendiri. Ya, mikrokontroler kita itu bisa kita pakai berdiri sendiri ya. Dengan kita tambah kristal di situ ya. 30 pico gitu. Kristalnya 12 MHz. Kemudian kita tambah rangkaian untuk reset gitu. Di push button ya. Kasih 1 kilo. Ini pada resetnya. Kemudian pada EA-nya itu kita kasih tegangan 5 volt. Ya, kemudian kaki 1 terus dikasih tegangan 5 volt. Kemudian kaki berapa tuh dikasih ground, jangan lupa. Nah, ini masing-masing port 0, port 1, port 2, port 3 itu sudah bisa kita pakai untuk menjadi port input output. Ya, masing-masing ini 8 bit. Cuman port 0 itu harus kita kasih dengan respect gitu. Kasih dengan respect sekitar ambil aja 4,7 kilo juga nggak apa-apa. Nah gitu ya. Port 0 nah, ini mulai dari port 0.0 sampai port 0.7. Jadi ada 8 bit data. Oke. Bisa pakai secara single chip, individual. Kalau misalkan dirasa kalian membuat sebuah aplikasi tidak perlu memorinya misalkan besar-besar sampai 128 256 ya. Kalian bisa cari dari Atmel itu yang model-model kecil ya. Portnya cuma 2 gitu. Tapi cara programnya sama dan ukurannya jauh lebih kecil daripada yang 8951. Tapi pemrogramannya sama, kalian tinggal perlu tahu aja berapa sih alamat internalnya, alamat ROM-nya gimana seperti apa. Gitu. Dan juga arsitekturnya itu kalian harus pelajari juga. Arsitektur dari mikrokontrolernya ya, seperti ini misalkan. Ini di buku ada ya, kalian baca. Oh ya, kondisi default dari P0, P1, P sampai P3 itu keluarannya pertama kali diaktifkan adalah 1 semua. Ya, ini nanti 1 semua gitu. Ya, FF semua aja ya. FF semua kondisi defaultnya. Nah, kalau misalkan ingin membuat sebagai input ya, P1 juga sebagai input, maka harus kalian buat FF-nya sebagai P1 sebagai FF. Kalau P1-nya tidak FF, maka dia tidak bisa menjadi input. Jadi tinggal buat aja, misalkan mau sebagai input ya. Pertama harus kalian buat dia menjadi FF. Berarti kan move P1, F0 FF H. Nah gini. Ya. Baru bisa kalian gunakan sebagai input. Misalkan dari P1 kalian masukkan ke register R0. Move R0 P1. Begitu. Baru dia bisa membaca isi dari P1. Tapi kalau seandainya tidak FF, misalkan P1-nya F0 gitu. Nah, ini nanti tidak bisa membaca dia. Data yang dimasukkan ke R0 bisa salah. Gitu ya. Ingat. Misalkan ini kita kasih data inputan dari sini. Ingat, harus kita buat FF dulu ya. Jadi kita baru bisa membaca pada port 1 ini. Begitu juga port 0 dan port seterusnya, port 3. Itu cara memasukkan data dari luar ke input mikrokontroler. Oke. Kalau misalkan kalau mengeluarkan nggak apa-apa dia nggak FF, tapi nggak kalau sebagai input port dari mikrokontroler harus kalian buat menjadi FF atau 1 semua. Oke, sekarang misalkan sistem pengalamatan. Sistem pengalamatan ya. Pengalamatan ada namanya immediate data. Immediate data. Ya, itu pengalamatan langsung. Itu seperti apa sih? Jadi misalkan ya, move A,05H. Ini artinya apa? Ada namanya register A, ya, register A. Itu registry akumulator.
Register A itu alamatnya di ini ya, alamat register A itu di D0, di E0. Alamat register A di E0 atau di akumulator ya. Di alamat D0 itu ya, ini nama, sebelah sini nama, ini sebelah sini alamatnya, akan berisi data 05. 05 itu apa sih? 0000 dan 0101 gitu, 8 bit ya, 8 bit. Ini adalah 05H. Jadi immediate data itu kita langsung memberikan data ke register A. 05 ini data. Kalau data kita berikan tanda pagar. Kalau misalkan ada ini kembali ke sini sebentar. Ini pada alamat internal ROM. Kalau saya gambar ya, internal ROM itu ya, ini ya, alamat 00 itu register R0 namanya. Alamat 01 itu register R1 namanya. Dan seterusnya sampai alamat 07. Itu namanya register 7. Ya. Nah, ini kan panjang sampai 7FF ya. Sampai 7FF. Sampai 7FF. Register L00 sampai 07 itu kita beri nama, bukan kita yang beri nama, sudah memiliki nama, yaitu R0 sampai R7. Nah, kemudian di atas ini itu namanya ada lagi bank 0, bank 1, bank 2 gitu. Tapi nantilah itu kita pelajari ya. Sekarang ini aja dulu. Nah, sekarang misalkan kita menggunakan immediate data. Saya ingin memberikan data R7 misalkan. R7 saya kasih data 0AH. 0AH ya. 0AH atau hexa. Maka di register 7 ini sekarang berisi data 0AH gitu. Kemudian misalkan saya mau ngambil lagi, mau isikan R1 ya, alamatnya datanya adalah misalkan 55H. Nah, berarti di S1 ini sekarang ada 55H. Begitu ya. Gampang aja kan? Ingat ya, data harus ada pagar. Kemudian kalau misalkan menggunakan hexa, berarti kalian harus tulis dengan H. Terus kalau misalkan huruf pertamanya adalah sebuah huruf, misalkan A, B, C sampai F, itu harus dikasih dengan 0 depannya. Misalkan move R0, 0FF. Tuh harus dikasih 0, nggak boleh FF aja. Maka di R0 sekarang berisi data FFH. Gitu. Ini namanya cara immediate data. Oke, immediate data adalah pengalamatan langsung ya, bahasa Indonesianya. Sekarang pengalamatan data. Kalau pengalamatan data itu, misalkan contoh pengalamatan data, yaitu misalkan move R0, A. Nah, ini artinya apa? Isi dari A itu dikopikan ke register R0. Atau misalkan A tadi isinya ini 05H ya, 05H berarti ini kita isikan ke register R0. Nah, yang FF ini akan ditimpa diisikan menjadi 05H. 05H ya. Nah, ini hilang jadi 05H. Gitu. Jadi antar register ya, dan dia mengkopikan antar register ini ke sini gitu ya. Misalkan lagi move R5, R0. Nah, berarti isi dari R0 dikopikan ke R5. Apakah isi R0 jadi hilang? Tidak. Isi dari R0 tetap. Kemudian kita juga bisa menggunakan bukan nama itu, tapi alamatnya langsung. Seperti ini ya. Saya bisa aja tulis jadi move alamat R5 atau apa? Alamat R5 adalah 05H, R0 0,0H. Berarti ini sama aja perintah yang di atas. Isi dari R0 dikopikan ke R5. Ya, atau yang seperti yang ini. Yang ini bisa saya juga tulis menjadi move R0, alamat A itu apa? D0 kan? Berarti move R0, 0 D0H.
Nah gitu. Berarti isi dari register A dikopikan ke R0. Jadi kalian bisa gunakan nama dari register seperti ini atau alamatnya ya. Alamatnya tahunya dari mana? Dari buku juga ada. Tinggal pakai aja. Nah ini adalah mode yang pengalamatan data. Ini antar register. Oke. Kalau yang ini tadi pengalamatan langsung. Jadi dari data kita isikan langsung ke register. Atau bisa juga ini pakai nama alamat register ya. Seperti lagi contoh lagi move, misalkan saya ngisi ke alamat terserah deh, misalkan alamat berapa nih? 7F, ya bisa aja. Move 7FH, datanya apa gitu. Data H. Kalau misalkan hexa pakai H, kalau binar pakai B. Kalau desimal nggak perlu pakai D, langsung ditulis. Misalkan move 7FH, 10. Berarti data 10 ini diberikan ke 7FH. Gitu. Oke. Ya, jadi bisa menggunakan nama register atau langsung alamatnya. Kemudian ada lagi yang namanya pengalamatan tak langsung. Oh ya, kalau yang ini adalah pengalamatan data ya. Pengalamatan data. Yang ini immediate atau pengalamatan langsung. Ini pengalamatan data. Ada lagi namanya pengalamatan tak langsung. Pengalamatan tak langsung. Nah, kalau pengalamatan tak langsung, dia mengalamati menggunakan metode tanda ini nanti ada ininya. Contoh, misalkan kembali ya, saya ingin mengisi ke alamat 55H misalkan, ada memori internal. Saya ingin isi ini, tapi saya mengisi tidak cara seperti ini. Misalkan data yang mau saya isi adalah 0AH. Move 55H, 0AH. Tidak seperti ini ya. Ini adalah metode pengalamatan langsung. Saya tapi menggunakan pengalamatan melalui referensi register lain. Jadi anggaplah register R0 misalkan. Oke, di bawah ini pada alamat 00, pada alamat 0H ya, adalah register 0. Itu saya isikan dulu alamat 55H. Saya isikan dulu alamat 55H, kemudian saya gunakan ini untuk mengisi alamat 55H. Jadi gimana? Pertama, saya gunakan pengalamatan langsung. Move R0, 55H. Oke. Maka sekarang di R0 berisi 55H ini. Setelah itu, apa yang saya lakukan? Move 55H. Bukan. Move alamat yang ditunjuk R0. Ya. Saya isikan dengan data, apa misalkan di 55H yang kita isi apa? Oh, ini 0H tadi ya. 0AH. Gitu. Maka program counter akan menunjuk counter unit akan membuat bahwa isikan data 0AH ini ke alamat yang ditunjuk oleh R0. R0 menunjuk kemana? Menunjuk ke 55H. Maka alamat yang 55H akan diisi dengan 0AH. Gitu. Ini adalah pengalamatan tak langsung. Nah, ini berfungsi sekali ya. Misalkan kalian ingin mengisi rentetan data gitu ya. Misalkan kalian mengisi data ya, mulai dari alamat 50 sampai 55 ini berisi data 0AH gitu. Ingin seperti ini. Jadi 51, 52, 53 dan seterusnya ya, sampai 55 berisi data 0AH. Kalau kalian buat satu-satu seperti ini ya, dan itu tidak efektif, lebih baik kita gunakan perintah loop ya, pakai loop. Jadi ada loop di sini, loop tadi ya, move alamat yang ditunjuk adalah R0. Tadi R0-nya adalah 55 ya. Ulang lagi dulu. Seharusnya kita buat di atas ya. Move R0-nya kita tentukan alamat awal yaitu 50. Move R0, 50H. Oke, karena kita ingin ngisi dari 50 sampai 55 gitu. Maka sekarang ini menjadi 50H ya.
Nah, kemudian kita buat semacam loop ya untuk mengisi ini satu-satu, tapi tidak dengan cara membuat baris program yang berulang-ulang. Jadi move ini, nah kemudian move alamat yang dituju oleh R0, kita isikan data 0AH misalkan 0AH. Nah gitu ya. Nah kemudian kita naikkan R0. Oke, kita naikkan R0. Kemudian kita lihat compare jump not equal R0 sampai datanya berapa? 55. 55 berarti 56 ya. Kita buat 56 karena ini bukan 55 kita tulisnya. Kita ingin dia ngisi data sampai 55. Jadi saat ini kan compare jump not equal. Jadi dia lompat jika tidak sama. Kalau misalkan ini 56, dia akan mengeksekusi perintah loop ini. Akan ke sini. Tapi kalau dia sama dengan 56, maka dia ke program lainnya. Di sini ada seterusnya ya. Jadi coba kita telusuri. Pertama, ini udah kita isi 50H. Kemudian move data yang ditunjuk oleh R0 yaitu 50H dengan 0H. Berarti ini udah berisi ya 0H. Sekarang ini kita isi 0H. Kemudian naikkan R0. Maka R0 sekarang menjadi berapa? 51. R0 menjadi 51H. Kemudian bandingkan R0 dengan data 56H. Udah ada sama belum? Kalau belum, maka lompat lagi ke loop. Diisikan lagi dengan 0H. Gitu. Kemudian naikkan lagi R0. R0 sekarang menjadi 52. R0 menjadi 52. Apakah udah 56? Belum. Oke, sampai dia 55. Kemudian kan, ya sampai 55 kembali lagi di sini. Dinaikkan menjadi 56. Apakah sudah 56? Sudah. Kalau sudah 56 dia tidak kembali ke loop lagi. Tidak ngisi ini lagi. Nah, kita lakukan program seterusnya. Nah, ini ada namanya pengalamatan tidak langsung. Ya, berfungsi sekali untuk misalnya mengisi memori secara memori ya, secara program gitu, tidak istilahnya brute force satu baris program. Oke, kemudian juga ada namanya pengalamatan kode. Nah, ini adalah pengalamatan kode ya. Ini pengalamatan kode. Jadi loop ini menuju ke alamat yang dituju oleh loop. Ya, rupanya alamatnya berisi ini gitu. Itu namanya pengalamatan kode. Kemudian namanya pengalamatan bit. Pengalamatan bit itu kalau kalian lihat pada struktur memori internal ya, ini kotak-kotak ini merupakan bit yang bisa kita alamati. Kelihatan nggak ya? Oke. Ini adalah bit yang bisa kita alamati. Nah, misalkan saya ingin mengalamati alamat 20H ini, saya ingin baca dia, saya ingin tahu apakah dia 0 atau 1 alamat 20H ya, maka tinggal gini aja, JB 20H. Apakah 20H ini bit apa enggak? Kalau bit lompat kemana gitu, ya, misalkan ada lompat. Nah, ini programnya apa gitu. Kalau misalkan saya pengen membuat 20H ini menjadi 1, tinggal ini aja, set bit 20H. Kalau membuat clear, membuat 0 nanti clear 20H. Gitu ya, ini bagus banget membuat flag nantinya. Flag. Ya, membuat flag, tanda. Atau bisa untuk mengaktifkan instruksi usir pada special function register, ya juga bagus banget. Oke. Itu aja kali ya. Jadi seharusnya kalian udah mengerti ya cara mengalamati microcontroller. Oh, jangan lupa baca di sini ya, ini penting banget nih perintah-perintahnya. Kalian akan tahu register-register mana aja yang bisa melakukan perintah. Misalkan ini ya, increment itu apa aja? Ada A, RN itu berarti register 0 sampai 7. Direct itu berarti misalkan alamat ya. Alamatnya misalkan R0 itu berarti 0H. Ini undirect ya.
Kemudian DPTR, data pointer. Nah, jadi register decrement aja, decrement ARN. Nah, decrement tidak ada decrement DPTR. Lihat nih. Tidak ada decrement DPTR ya, adanya increment. Nah, itu jadi kalian bisa tahu nanti kalau misalnya kalian buat decrement DPTR, loh kok nggak error mulu? Ya itu karena tidak ada itunya. Tidak ada perintahnya. Oke, gitu aja dulu. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan diajukan.